Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Segala pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis ilmu ini di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan kitab Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-18, betul ya? Nah, kemarin kita telah menyelesaikan tafsir dari ayat yang keempat sampai dengan ke-17. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-18 sampai dengan 24 atau 28. Nah, 28 saja. Jadi kita bagi pembahasan kita bagian per bagian ya, karena memang ayat dari surah Al-Mutaffifin ini sangat panjang. Ada 36 ayat. Maka insyaallah malam hari ini kita akan membahas dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu
ayat per ayat dari surah ini agar kita mendapatkan pahala qiraah bacaan kita. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya terlebih dahulu. Ayat 18 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar.
Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamr yang murni yang dilak dari tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang murni daripada orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirnya. Sudah ketemu Ustaz? Silakan dibaca tafsirnya. Ayat 18, lamma dzakara anna kitabal fujjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, lamma dzakara anna kitabal fujjari fi asfalil amkani wa adliha. Dzakara anna kitabal abrari bi a'laha wa awsa'aha wa absahaha. Wa anal kitabahum al-marqum yashhadul muqarrabun minal malaikati al-kiram wa arwahil anbiya'i wa siddiqi wa syuhada wa yunawwihu Allahu bi dzikrihim fil mala'il a'la wa illiyun ismul a'la jannah. Baik, barakallahu fikum. Lamma dzakara, sudah ketemu? Sambil lalu ya. Lamma dzakara anna kitabal fujjari fi asfalil amkinati wa adyaqiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasannya buku catatannya orang-orang fujjar, yaitu orang-orang yang berdosa, itu berada di serendah-rendahnya tempat dan berada di sesempit-sempitnya tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga dzakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsa'iha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya buku catatannya orang-orang yang baik, abror, itu berada di tempat yang paling tinggi dan berada di tempat yang paling luas. Wa afsahiha, di tempat yang paling lapang. Wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasanya buku catatan mereka itu tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah menyaksikannya. Siapa orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikut menyaksikan buku catatannya orang-orang abror ini, orang-orang baik ini? Minal malaikatil kirami, dari kalangan para malaikat yang mulia. Wa arwahil anbiya'i, dan ruh-ruhnya para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin. Wasyuhada'i, dan para syuhada. Wa yunawwihu Allahu bi dzikrihim fil mala'il a'la, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di tempat yaitu yang bernama al-mala'ul a'la. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu, al-abrar itu, di al-mala'ul a'la.
Wa illiyuna, dan adapun illiyun adalah ismun li a'lal jannati, adalah satu nama di tempat surga yang paling tinggi. Di tempat surga yang paling tinggi. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kebalikan dari Kitabul Fujjar. Kitabul Abror ini kebalikan dari Kitabul Fujjar. Kitabul Abror adalah catatannya orang-orang yang baik. Adapun Kitabul Fujjar adalah catatannya orang-orang yang buruk. Catatannya orang yang buruk tempatnya di paling rendahnya tempat dan paling sempitnya tempat, sedangkan catatannya orang-orang yang abror yang baik ini berada di paling tingginya tempat dan paling luasnya tempat. Catatannya orang yang baik ini disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Siapa itu? Kalangan para malaikat, kalangan yaitu nabi, siddiqin, syuhada. Itu ikut menyaksikan. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya mulianya orang-orang abror ini, karena disaksikan oleh orang-orang yang mulia, disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, disaksikan oleh para malaikat, ini adalah makhluk yang mulia, disaksikan oleh para nabi, ini adalah hamba Allah yang mulia, siddiqin, syuhada, salihin, ini adalah orang-orang yang mulia. Kita ambil contoh saja, ketika kita di dunia saja memperoleh penghargaan, lalu disaksikan oleh orang-orang besar, senang enggak kita? Senang ya. Umpamanya contoh mudahnya kita di sekolah umpamanya, lalu ada anak berprestasi, diberikan buku catatannya atau rapotnya atau ijazahnya dengan nilai yang bagus, lalu disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh orang-orang mulia saat itu ya. Kira-kira senang enggak? Senang. Itu sifat fitrah manusia. Semakin banyak yang menyaksikan dan yang menyaksikan itu orang-orang mulia, itu senang. Itu fitrah manusia. Coba bayangkan kalau kita diberikan penghargaan, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan. Kira-kira beda tidak dengan keadaan yang pertama tadi? Beda. Tetap senang, tapi beda senangnya dengan disaksikan banyak orang. Itu sifat manusia. Senangnya itu disaksikan. Apalagi yang menyaksikan orang-orang yang mulia. Umpamanya panjenengan dapat penghargaan, terus yang menyaksikan panjenengan presiden, gubernur, PBB gitu ya. Itu di dunia, begitu senangnya manusia itu. Gimana kalau di akhirat? Dan yang menyaksikan itu para malaikat, para nabi, para syuhada, siddiqin ya. Taib, ini adalah kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang abror. Menurut ulama tafsir lainnya, abror ini siapa? Abror ini adalah jamak dari al-barru atau barun, orang yang baik. Dan orang yang barun, orang-orang yang baik ini disebutkan, kata para ulama, adalah orang yang berbuat banyak kebaikan, yang mengerjakan ibadah yang wajib maupun yang sunnahnya. Abror itu bukan hanya sekedar baik, tapi dia itu mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dengan mengerjakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diberi contoh oleh para ulama, ketika dia mengerjakan sholat wajib, maka dia tidak meninggalkan sholat sunnahnya. Ketika dia melakukan puasa yang wajib, dia tidak melupakan puasa sunnahnya. Itu abror. Orang yang suka silaturahim kepada
yaitu bapak ibunya juga dia tidak melupakan kerabat-kerabatnya, kemudian tetangganya, kemudian di bawahnya, itu abror, ya. Dan seterusnya. Itu orang abror, orang yang baik itu, orang-orang yang berbakti itu, abror itu adalah orang yang melakukan kewajibannya, kemudian juga yang sunnahnya. Ya. Itu dikatakan abror. Ini menurut sebagian ya ulama. Taib. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang abror itu nanti buku catatannya disaksikan oleh ya orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari kalangan malaikat, siddiqin, syuhada, nabiyyin ya dan seterusnya. Ditaruh di tempat illiyin, di tempat yang yaitu paling tingginya surga, di tempat yang paling tingginya surga. Jadi illiyun ini kata Syahsadi ismun li'a'lal jannah, satu nama di surga yang paling tinggi. Jadi ada ya illiyun itu di satu tempat di surga yang paling tinggi. Taib. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan illiyun itu adalah surga itu sendiri. Jadi ada beberapa tafsir illiyun itu apa? Illiyun itu sebagian mengatakan adalah surga itu sendiri. Ya. Terus yang kedua, tempat yang tinggi, tidak disebutkan apakah di surga, apakah di mana. Yang jelas tempat yang tinggi. Dan ada yang berpendapat ya illiyun itu adalah tempat di paling tingginya surga. Taib. Karena ini adalah sesuatu yang gaib ya, jadi tafsiran seperti ini ya kita terima asal memang ya disampaikan oleh para ulama yang memang punya ya keahlian di dalam bidang tafsir ya. Karena memang tidak dijelaskan illiyun itu apa ya secara khusus ya, sehingga ada beberapa tafsiran. Taib. Barakallahu fikum. Selanjutnya, fadhal dibaca. Assalamualaikum. Wa qala rahimahullah, "Falamma dzakara kitabahum dzakara fi na'im, wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi wal ruhi wal badani. 'Ala al-ara'iki ay 'ala al-sariri lazinati bil firashil hasan. Yanzuruna ila ma Allahu lahum min al-na'im. وينظرون إلى وجه ربهم الكريم تعرف أي النظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء النعيم ونظر به ورونقه bahauhu wa nadaratuhu wa raunakuhu fa inna tawaliyal ladzati terus fa inna tawaliyal ladzati was-sururi wal musirrati yaksibul wajhihi nuran wa hasanan wa bahjatan. Sudah sampai situ dulu. Taib. Falamma dzakara kitabahum, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buku catatan mereka itu, buku catatannya orang-orang abror, orang-orang yang baik itu, dzakara annahum fi na'im, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu berada dalam kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badani. Kenikmatan yang dimaksud itu adalah kenikmatan yang mencakup seluruh kenikmatan, yaitu kenikmatan hati, kenikmatan ruh, kenikmatan badan. Ya. Jadi kenikmatan itu bukan yang sifatnya zahir saja, bukan yang sifatnya badan saja. Kenikmatan yang
merupakan kenikmatan yang mencakup semuanya, ruh, hati, dan badan. Kita bayangkan saja di dunia saja, ya, kenikmatan di dunia. Panjenengan akan merasakan nikmat itu satu nikmat. Saya ulangi lagi, panjenengan baru merasakan suatu nikmat itu sebagai suatu nikmat itu ketika nikmat itu berada pada badan panjenengan atau zahir saja, atau ketika juga ada pada hati panjenengan. Ketika ada di hati, ya. Coba kita berpikir, seandainya kita punya rumah besar, kita punya juga kendaraan yang banyak, tapi hati panjenengan tidak menikmati, hati panjenengan kurang, hati panjenengan tidak nyaman, gelisah. Tadi bangunan yang besar tadi, rumah yang besar tadi, serta kendaraan panjenengan yang banyak tadi, itu nikmat enggak? Enggak nikmat, ya. Tapi kalau panjenengan mendapatkan dua kenikmatan, ruhnya panjenengan diberikan kenikmatan, hatinya panjenengan diberikan kenikmatan, kemudian juga badan panjenengan diberikan kenikmatan, zahirnya diberikan kenikmatan, ya. Jadi jenengan diberikan kepuasan oleh Allah, maka jenengan akan merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Dan orang-orang abror, orang-orang yang baik itu di hari kiamat di surga itu diberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang mencakup itu semua. Jadi tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan kurang. Jadi puas sepuas-puasnya. Kemudian alal araiki, mereka berada di atas dipan-dipan. Mereka berada di atas dipan-dipan. Ay alas sururi al muzayyanati bil firashi al hisani. Mereka berada di atas dipan-dipan yang dihiasi, ya, dengan permadani yang indah. Nah, ini tidak bisa dibayangkan. Pikiran kita tidak sampai ke sana. Kita hanya dikabari, ya, dipan-dipannya itu adalah dipan-dipan yang dihiasi dengan permadani yang indah, ya. Mungkin bayangan kita, jenengan sudah menggambarkan di, mohon maaf, di otak panjenengan semua kira-kira seperti ini. Tapi pastikan bahwasanya apa yang jenengan gambarkan di dalam, mohon maaf, otak panjenengan itu tidak seperti hakikat yang sebenarnya keindahan dipan-dipan yang ada di dalam surga tersebut. Karena semua kenikmatan surga itu belum pernah ada mata yang melihatnya, ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min apa? Nah, tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun. Tidak pernah terbetik di hati seorang pun. Tidak pernah terbetik, tidak pernah terbesit, ya. Jadi sehingga panjenengan ketika menggambarkan kayaknya seperti ini, itu salah, dipastikan salah. Nah, kemudian yang zurun, jadi setelah mereka berada di atas dipan-dipan itu, yang zurun, mereka memandang apa? Ila ma a'addallahu lahum minan na'imi, terhadap apa yang telah Allah janjikan terhadap mereka dari kenikmatan-kenikmatan. Mereka memandang apa saja yang nikmat, ya. Yang di dunia manusia itu memandang suatu pemandangan itu nikmat, maka nanti di surga diberikan, ya, diberikan kenikmatan tersebut, ya. Yang zurun, mereka memandang suatu yang nikmat. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihil karim, rabbihimul karim. Dan mereka memandang kepada wajah Allah, Tuhan mereka yang mulia. Ini adalah kenikmatan yang paling besar, puncaknya kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah kenikmatan yang paling besar, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Ta'rifu, kamu dapat mengetahui, ayuhan nadhir, wahai orang yang memandang, fi wujuhihim naqratan na'im, di wajah-wajahnya mereka itu terlihat kesenangan yang penuh kenikmatan. Ya, ai bahauhu wa nadaratuhu wa raunaquhu. Ya, cerah, segar, indah, ceria wajah mereka itu. Ya. Di dunia saja kita akan melihat orang senang itu ya. Kalau orang senang, umpamanya panjenengan punya putra, punya putri ya, panjenengan bawa ke tempat yang indah atau jenengan bawa rekreasi, gimana raut wajahnya itu? Ceria sekali. Beda dengan ketika di rumah. Ya. Itu di dunia sudah terlihat. Bagaimana nanti kalau kita itu di surga? Ya. Itu seperti apa sumringahnya wajah kita? Senangnya itu seperti apa? Itu digambarkan oleh Allah, fi wujuhihim naqratan na'im. Di wajah mereka itu ya tampak sekali kesenangan yang penuh kenikmatan, cerah, ya, segar, ceria, ya, indah wajahnya dan seterusnya. Fa inna tawaliyal ladzati wal musirrati wal afrahi yaksibul wajha nuran wa hasanan wa bahjatan. Karena sesungguhnya perolehan terhadap kelezatan atau mendapatkan suatu kelezatan dan suatu kesenangan, kebahagiaan itu dapat menjadikan wajah itu bercahaya, indah dan cantik. Ya, jadi ini sudah kita ketahui bersama, ketika kita mendapatkan suatu yang senang, yang enak, yang bahagia, itu pasti wajah kita ya indah, cantik dan bercahaya. Ya. Mohon maaf, seandainya orang itu di dunia itu ya, wajahnya gelap sekalipun atau kulitnya gelap sekalipun, ketika senang itu ya dia akan ya berseri-seri. Beda dengan orang yang wajahnya kusut. Ya. Ada orang seputih apapun kulitnya, tapi ketika dia sedih, raut mukanya pasti kusut, sedih, galau dan terlihat dari wajahnya. Lah orang-orang yang masuk surga itu benar-benar, mohon maaf, plong. Ya, wajahnya itu benar-benar ceria, cerianya. Kemudian ini belum dibaca ya. Ba'dahu. Nah. Bisqawlan raqiqin wa huwa min adabi ma yakunu min al-ashibati wa adabiha. Mahtum min dhalika asy-syarab khitamuhu miskun. Yustamalu anna al-murada mahtumun an dakhilahu syai'un yanqusu ladzatuhu aw yafsudu ta'muhu. Wa dhalika al-khitamu alladhi khatara bihi miskun. Wa yuhtamalu anna al-murada annahu alladhi yakunu fi akhir al-bina'i alladhi yashrabuna minhu raqiquha khalatan wa hiya miskul atfal. Fahadha al-kadru minhu alladhi jarat al-'adatu fi dunya annahu yurahu yakunu fil jannati bihadha al-mathabah. Wa fi dhalika an-na'imul muqimu alladhi la ya'lamu miqdarahu wa husnahu la hasanahu illa Allah. Fa'idatu fasir mutanafisun ay yatasabaquna fil mubadarati ilaihi. Wal a'malil mawsulati ilaihi. Fahada aula ma badalat fihi nafaisul anfas
وأحرم من زاحمت للوصول إليه فحول الرجال ومزاق هذا الشراب من تسليم وهي عين يشرب بها المقربون شرفا وهي أحلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أهل الخلق منزلة وممزوجة بأصحاب النبي أي مخلوطة برحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Yusqauna mir rahiq. Mereka itu orang-orang abror itu diberi minum dari khamr murni. Wa huwa min atyabi ma yakunu minal ashribati wa aladhiha. Dan rahiq atau khamr murni ini nanti di surga menjadi apa? Minuman terbaik dan minuman paling lezat. Ya. Rahiq khamr murni ini nanti di surga min atyabi ma yakunu minal ashribati wa aladhiha, menjadi apa? Paling enaknya, paling bagusnya, paling baiknya minuman dan paling lezatnya. Ya. Padahal di dunia paling memabukkan ya, paling tidak disenengin ya sama orang-orang yang nggak seneng. Bagi orang yang seneng mungkin ya disenengin, tapi ya dilarang intinya ya. Kalau untuk orang Islam ya, orang Muslim dilarang minum khamr itu. Ternyata di surga menjadi minuman yang ya abya bima yakunu minal ashribati wa aladhiha, menjadi minuman terbaik. Rahiq ini ya, khamr murni ini ya. Dan makhtum itu disegel ya, ditutup, dikasih tutup ya. Jangan kalau punya minuman ya, punya minuman apa saja, beli minuman di toko itu, satunya ada tutupnya, satunya tidak ada tutupnya, jangan pilih mana, pasti ada tutupnya. Satunya ada tutupnya, tutupnya biasa saja, gampang terbuka. Satunya disegel, benar-benar disegel. Makhtum itu disegel, benar-benar sulit dibuka. Jangan pilih yang mana? Yang rapat, yang tertutup rapat. Karena apa? Dzalika syarabu khitamuhu misk yahtamilu annal murada makhtumun an yudakhilahu syai'un yanqusu ladzatahu atau yungkisu ladzatahu au yufsidu ta'mahu wa dzalikal khitamul ladzi khutima bihi miskun. Dan ya, tutupnya itu, tutup dari minuman itu misk, kasturi. Kemungkinan yuhtamalu annal murada makhtumun, dimungkinkan bahwasanya yang dimaksud di situ makhtumun, ditutup atau disegel, alasannya an yudakhilahu syai'un yungkisu ladzatahu au yusidu ta'mahu, supaya aman dari masuknya sesuatu kepada minuman tersebut dan mengurangi kelezatannya serta merusak rasanya. Wa dzalikal khitamul ladzi khutima bihi miskun, dan tutup yang dijadikan tutup dari minuman tersebut adalah misk, kasturi. Ya. Baik, ini satu tafsir. Ada tafsir lainnya bahwasanya yang dimaksud dengan khitamuhu misk itu adalah khamr itu nanti dicampur dengan kasturi. Ada juga yang berpendapat aromanya aroma kasturi. Jadi khamr itu ketika diminum nanti aromanya aroma kasturi. Ada juga yang berpendapat seperti pendapat ini Syekh Sa'dini, yaitu tutupnya itu kasturi. Cuma kita bertanya-tanya, gimana tutupnya kasturi? Apa tutupnya itu bau kasturi? Nah, itu pertanyaannya. Intinya kita sama-sama ndak tahu. Yang jelas khitamuhu misk.
Ada yang mengatakan hitamuhu misk itu tutupnya itu kasturi. Ada yang mengatakan hitamuhu misk itu adalah khomernya itu nanti dicampur dengan kasturi. Ada yang mengatakan hitamuhu misk itu adalah aromanya nanti aroma kasturi. Taib, barakallahu fikum. Yang jelas kesimpulannya kata para ulama, minuman itu baunya harum. Kita tanya, orang di dunia minum khamr, bau mulutnya enak apa enggak enak? Saya enggak tahu. Oh, yang bilang enggak enak berarti pernah tahu. Katanya enggak enak ya kan? Taib, barakallahu fikum. Nanti di surga itu bau mulutnya, bahkan minumannya itu baunya misk. Misk itu apa? Kasturi. Kasturi itu terkenal sebagai wewangian atau minyak wangi yang paling enak baunya, yang paling harum. Ya. Ternyata orang yang minum homer atau rohiq itu di surga itu bau mulutnya dan juga baunya minuman tersebut sangat harum. Baik, selanjutnya wa yuhtamalu annal murada annahu alladhi yakunu fi akhiril ina. Ada juga pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan khitamuhu misk annahu alladhi yakunu fi akhiril ina, bahwasanya ya misk itu ada di bagian ujung bejana itu. Alladhi yashrabuna minhu ar-rahiqu hathalatan, ya, yang mana mereka minum dari khamr itu, kemudian di bagian ujungnya itu ada hathalah. Hathalah itu seperti buih, ya. Wahiyal misku al-adfar, dan buih itu adalah kasturi adfar, ya. Jadi kalau kita biasa melihat, ya, kita melihat khamr itu biasanya kan ada buihnya itu, ya. Dan buihnya itu yang dimaksud, ya, oleh si penulis kemungkinan itu. Kemungkinan khitamuhu misk itu adalah buihnya itu. Buihnya itu adalah misk kasturi, dan kasturinya jenis adfar. Ya. Kemudian beliau mengatakan fahadzal kadaru minhu, maka ini buih ini adalah suatu yang kotor, satu yang keruh dari minuman tersebut. Alladzi jarat al-'adatu fid dunya annahu yuraku. Biasanya di dunia, ya, kotoran tadi, buih tadi itu di dunia dibuang. Yuraku dibuang. Yakunu fil jannati bihadhil mathabah. Ternyata di surga, ya, buih tadi itu kedudukannya adalah yang sedemikian rupa ini, yaitu sangat, ya, sangat mulia, sangat indah, sangat bagus, ya. Jadi di dunia buih itu, buih dari apa namanya, minuman khamr itu dibuang begitu saja. Ternyata di akhirat itu, ya, dijadikan satu yang lezat dari bagian, ya, khamr tersebut. Wa fi dzalikan na'imi al-muqimi alladzi la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illallah falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian ini, dari kenikmatan yang abadi ini, yang mana tidak mengetahui secara hakikatnya, keindahannya, ya, serta kadarnya kecuali hanya Allah, maka hendaknya falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang itu berlomba-lomba mendapatkannya, memperoleh kenikmatan tersebut. Ai falyatasabaqu fil mubadarati ilaih, hendaknya berlomba-lomba mereka itu untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Wal a'malil musilati ilaih, dan hendaknya beramal, berlomba-lomba di dalam beramal untuk sampai padanya, yaitu meraih kenikmatan tersebut. Fahadha awla ma badalat fihi nafaisul anfas, dan inilah yang semestinya harusnya dikejar-kejar oleh jiwa yang berharga. Anfasul, ya, nafaisul anfas itu jiwa-jiwa yang berharga, yang mahal, ya. Wa ahrama tazahamat lil wusuli ilaihi fuhulu ar-rijal,
dan yang paling layaknya diperebutkan untuk mendapatkannya oleh orang-orang yang terbaik. Taib, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini sebenarnya kurang 3 baris, cuma karena sudah adzan, tidak apa-apa, diadzani dulu, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Ada pernah baca bahwasanya orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr di akhirat. Tapi ini selama lamanya atau kemudian apakah mungkin bisa bersama dengan para nabiyin dan Tuhan tadi? Tingkatan surga kita apakah mungkin bisa bersama dengan mereka di tingkat yang paling tinggi? Taib, barakallahu fikum. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana orang yang minum khamr di dunia, apakah di akhirat tidak bisa minum khamr? Taib. Betul, ada hadisnya itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba al-khamra fid dunya, thumma lam yatub minha, hurimaha fil akhirah." Siapa saja yang minum khamr di dunia, kemudian dia belum bertaubat dari dosa minum khamrnya itu, maka pada hari akhir atau di hari kiamat dia diharamkan dari minum khamr. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwasannya orang yang di dunia itu minum khamr kemudian belum bertaubat, maka dipastikan dia tidak mendapatkan kenikmatan minum khamr di akhirat. Ya. Tapi juga dilihat dari hadis ini ada lafaz tsumma lam yatub minha, kemudian dia belum bertaubat dari dosa minum khamrnya itu. Berarti orang yang bertaubat dari dosa minum khamrnya tersebut, maka di akhirat dia bisa mendapatkan nikmat minum khamr. Cuma kalau dia belum bertobat, dia tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan dari hadis ini juga para ulama memberikan suatu kaidah. Orang yang terburu-buru mendapatkan kenikmatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak mendapatkannya. Seperti halnya sutra. Ini ada hadis secara khusus, orang yang pakai sutra di dunia, di akhirat dia tidak akan mendapatkan nikmat memakai sutra. Orang yang pakai bejana emas dan perak ketika di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan kenikmatan mendapatkan bejana emas dan perak. Dan banyak perbuatan yang dilarang di dunia, kemudian dia belum bertaubat dengan dosanya tersebut, maka berdasarkan kaidah ini dia di akhirat diharamkan dari kenikmatan tersebut. Jadi wa taliman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tidak terburu-buru mendapatkan kenikmatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena khawatirnya kelak di akhirat kita tidak mendapatkannya. Jadi kalau kita pernah terjatuh di dalamnya, maka wajib bagi kita bertaubat, istighfar kepada Allah. Karena dengan taubat itu Allah akan ampuni, Allah akan maafkan, dan insya Allah kita tetap mendapatkan kenikmatan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagi orang yang seperti itu yang minum khamr, apakah bersama orang-orang abror? Enggak. Gimana?
Apa mungkin kita ini bisa bersama orang-orang abror? Bisa jadi jenengan nanti yang paling atas. Insya Allah nanti saya di bawahnya, teman-teman di bawahnya, jenengan yang awal di atas. Bisa jadi. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa bersama orang-orang abror? Sangat bisa. Insya Allah semua bisa meraih itu. Ya, asal kita mau. Tadi abror itu, kata sebagian para ulama, abror itu adalah orang yang benar-benar baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun dalam hal yang wajib maupun yang sunnahnya. Nah, kita sunnahnya sering ditinggalkan, berarti setengah abror. Tidak sampai abror masih setengah. Jadi abror itu menurut sebagian ulama adalah orang yang melakukan kewajibannya, begitu juga sunnahnya. Tadi ketika dia melakukan sholat wajib, sunnahnya tidak ditinggalkan. Ketika melakukan puasa yang wajib, puasa sunnahnya tidak ditinggal. Silaturahim yang keluarga terdekat, ya, bapak, ibu, kerabatnya, kemudian yang lainnya juga dia tidak tinggalkan. Itu abror, benar-benar abror. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbika bighafilin amma ya'malun. Walikullin darajat, setiap orang itu punya derajat. Makanya tadi saya nanya, mudah-mudahan jenengan di atas saya, kemudian saya di bawahnya, paling tidak sama-sama masuk surga lah. Ya. Walikullin darajat, setiap orang itu ada derajatnya, mimma amilu, dari apa yang dia beramal dengannya. Wa ma rabbika bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin panjenengan amalannya lebih banyak daripada saya, mungkin panjenengan lebih banyak daripada teman-teman yang lain, atau sebaliknya, bisa jadi teman-teman yang lain lebih banyak amalannya daripada panjenengan. Semuanya likullin darajat, setiap orang itu punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah lalai dari perbuatan kita, ya. Jadi nanti yang menentukan derajat kita ya amal kita. Ini derajat kita paling tinggi atau sedang atau bawah. Ya, itu yang menentukan adalah amal kita. Baik. Yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penjelasan Pak Ustaz tadi yang tentang orang abror yang akan dilakukan apa? Bukan catatan di Ilyin, kalau orang yang silakan di situ. Berarti apakah orang-orang baik dan orang-orang yang buruk itu bukan hukumnya itu di tempat yang berbeda, jadi tidak satu tempat gitu Pak ya. Satunya di bawah, satunya di atas. Apa semacam itu Pak? Terus pertanyaan yang kedua, apakah yang diharapkan di dunia nantinya akan diharapkan di surga atau di akhirat Pak? Dan satu pokoknya. Barakallahu fikum. Yang pertama berkenan dengan apakah tempat ya Kitabul Fujjar dengan Kitabul Abror, buku catatannya orang buruk dengan buku catatannya orang baik, itu dipisah berdasarkan ya ayat ini. Iya. Ya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sedangkan inna kitabal abrari lafi illiyin, ya. Ya. Kitabnya atau buku catatannya orang-orang fujjar itu di sijjin. Sijjin itu paling rendahnya tempat, paling sempitnya tempat. Sedangkan buku catatannya orang-orang abror itu fi illiyin. Illiyin itu di ya paling tingginya tempat dan paling luasnya tempat. Ya berdasarkan keterangan ini ya
beda tempatnya. Ya. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah satu yang diharamkan di dunia itu nanti kelak di akhirat menjadi halal? Taib. Coba berikan contoh kepada saya, nanti di akhirat kira-kira menurut jenengan apa yang diharamkan? Daging babi. Ya, daging babi ya di surga ya halal. Ya. Dan semuanya itu apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi ya kesenangan kalian itu kalian akan dapatkan di surga. Ya, itu ada ayatnya itu. Jadi semua yang menjadi keinginan kita itu akan diberikan di surga. Apa yang diinginkan, ma tashtahi, apa yang kita inginkan, ya. Semua yang tashtahi itu maknanya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau. Ya, namanya kita ingin itu yang baik maupun yang buruk juga, ya. Tapi ya, ketahuilah satu yang mungkin di dunia itu buruk secara apa namanya? Secara syariat maupun secara dampak duniawinya, ya. Secara syariat ya contoh babi dilarang secara syariat, dan secara duniawinya kan memang kata ilmu kedokteran bahaya, ya, ada cacing pitanya dan lain-lain. Maka ketahuilah di surga itu dua sisi tersebut hilang, ya, sudah tidak dilarang lagi oleh syariat. Kemudian juga dari segi membahayakannya tidak. Jadi sudah tidak membahayakan lagi. Apa yang di dunia dilarang dan membahayakan itu di surga itu tidak dilarang dan tidak membahayakan, tidak berdampak buruk, ya. Jadi kalau diambil contoh tadi babi, mungkin babi itu di dunia berpenyakit, bisa jadi di akhirat itu menjadi ya makanan yang paling enak gitu, ya. Yang enak, yang lezat, yang bergizi, ya. Karena sebagaimana Homer tadi, Homer itu di dunia sangat bahaya, ya. Dan juga gambarannya baunya tidak enak. Ternyata di surga dijadikan minuman paling enak dan paling atyab dan juga ya paling ya lezat. Bahkan buihnya sekalipun yang di dunia itu dibuang, itu di surga menjadi suatu yang enak, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti babi, seperti apa lagi yang dilarang-larang itu, ya. Itu di surga menjadi ya menjadi suatu yang enak, ya. Yang jelas dibolehkan semua, ya. Yang jelas semuanya di surga dibolehkan. Homer Taib, barakallahu fikum. Efeknya apakah tetap ada? Tidak. Jadi maksudnya efeknya apakah tetap ada? Jadi tidak ada efeknya sudah, ya. Maksudnya tidak itu tidak ada efeknya, sudah tidak ada, sudah tidak memabukkan, tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan. Semua kenikmatan surga itu tidak membahayakan, tidak berefek buruk, ya, tidak menyakitkan. Bahkan makan itu tidak menjadikan suatu yang kenyang terus kita tidak mau makan lagi. Minum tidak menjadikan kita kembung lalu kita tidak mau minum lagi. Mohon maaf, ini ada juga gambaran di surga itu. Orang yang menggauli bidadari di surga itu tidak dijadikan oleh Allah puas dengannya, ya. Jadi ini ada, saya bacakan ya hadisnya, ya. Innar rajula min ahlil jannati la yu'anikul hawra'a sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluha. Laki-laki
penduduk surga itu nanti akan bergaul dengan bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan kepada wanita tersebut dan wanita tersebut tidak bosan dengannya. 70 tahun bergaul, Pak. Jenengan mohon maaf 5 menit sudah bosan ya. Kullama ataha wajadaha bikron. Setiap mendatangi wanita tadi dalam keadaan bikron. Apa bikron? Gadis. Datang gadis. Wa kullama raja'a ilaiha adat ilaihi sahwatuhu. Ketika ingin kembali ke perempuan tadi, ya, ingin kembali, itu syahwat itu dijadikan muncul lagi sama Allah. Kalau kita kan mohon maaf ya, satu kali itu pasti ada jeda ya, sehari bisa seminggu gitu kan, baru ada syahwat lagi. Itu kalau di surga setiap bertemu bidadari itu dijadikan ada syahwat itu. Fayajma'uha biquwwati sab'ina rajulan, maka dia menjimai bidadari tersebut dengan kekuatan 70 orang laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki di dunia itu kuatnya umpama ya 5 jam, berarti kali 70. La yakunu bainahuma maniyun ya'ti min ghairi maniyin minhu wala minha. Dan tidak ada maninya, baik itu dari si pihak laki maupun dari pihak bidadari. Loh, tadi ini bicara kalau di dunia kan mohon maaf ada maninya, yang laki ada maninya, yang perempuan ada maninya. Sehingga ketika sudah mohon maaf, ketika laki sudah keluar mani, berarti kan sudah selesai sudah ya. Sudah tidak lanjut. Kalau di akhirat baik yang laki maupun yang perempuan tidak ada mani, jadi terus begitu. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita gambarkan di dunia itu sangat beda sekali dengan apa yang terjadi di surga. Dan termasuk juga mungkin yang lainnya juga ya, seperti tadi Homer, apalagi ya makanan babi ya. Itu yang di dunia itu menurut kita kan bahaya, tapi di surga itu dijadikan oleh Allah itu semuanya nikmat. Dan ini adalah satu contoh dari ya kenikmatan di surga. Jadi tidak bisa kita bayangkan ya kenikmatan di surga itu saking sempurnanya ya, saking sempurnanya. Baik, ada lagi? Terakhir ya. Kami atau saya? Sebaiknya kalau maksiat jangan diceritakan. Bilang aja umpama ada orang bermaksiat. Lalu di saat itu kita jangan ada niat, maksudnya niat taubat gitu, tapi berhenti dari itu gitu. Apa termasuk taubat gitu? Wa'alaikum. Barakallahu fikum. Ada orang ya bermaksiat atau berbuat dosa, kemudian tidak ada lafaz tertentu mungkin ya, tidak ada lafaz tertentu, tapi ya berhenti gitu ya. Tapi dia ya berhenti, tidak melanjutkan dosanya itu. Apakah itu dianggap bertaubat? Gitu ya pertanyaannya. Maka jawabannya adalah dilihat dulu, dilihat ya. Karena taubat itu kata Rasul SAW, ada sebuah hadis ya, at-taubatu nadamun. Inti dari taubat itu nadam. Nadam itu apa? Penyesalan. Itu inti. Para ulama ada yang menyebutkan syarat taubat itu 9. Ada yang menyebutkan meringkas lagi 4. Ada yang meringkas lagi 3.
Dan dari 3 itu inti dari taubat itu adalah nadam. Apa nadam? Penyesalan. Jadi wa iman rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun kita bertobat atau sebanyak apapun kita mengaku bertobat kepada Allah, tapi kalau tidak ada yang namanya nadam. Nadam ini apa? Penyesalan. Tidak menyesali atas perbuatan kita, berarti taubat kita salah. Kita tidak dianggap bertobat karena kita belum menyesali, tidak mengakui bahwasanya perbuatan itu salah. Jadi inti dari syarat-syarat taubat itu nadam. Meskipun semuanya juga harus kita lalui proses itu, tapi nadam ini nomor 1. Yang penting kita sesali dulu, ya. Kita mengakui bahwasanya itu salah. Makanya orang mukmin itu, ya, sangat jelas itu di dalam hadis qudsi itu, ada orang melakukan satu dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu, dia yakin punya satu Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah ampuni. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Kemudian dia kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saya, karena dia yakin dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Diampuni lagi sama Allah. Kemudian ngulangi lagi sampai 3 kali, ya. Maka di dalam akhir hadis tersebut, ya, Allah, ya, di dalam hadis qudsi tersebut, lakukan semaumu, ya, dan aku akan mengampuni, ya. Lakukan semaumu dan aku akan mengampuni. Ini berlaku kepada keadaan orang yang tadi disebutkan, yaitu orang yang dia itu ketika berdosa langsung, ya, ingat kepada Allah, langsung mengakui dosanya itu, dan dia yakin Allah akan mengampuni. Dia kembali kepada Allah, ya. Allah perlakukan orang yang model seperti ini tuh diampuni, ya. Jadi inti dari taubat itu an-nadam, menyesali, ya. Sebagaimana tadi hadis tersebut dijelaskan bahwasanya orang tadi melakukan dosa dan dia langsung minta ampun kepada Allah karena mengakui perbuatannya itu salah. Terus kembali ke pertanyaan, ya. Orang tadi itu berhenti, ya. Jadi tidak ada taubat secara khusus, cuma dia berhenti dari taubatnya. Apakah dikatakan taubat? Maka pertanyaannya tadi, dia nyesel tidak atas perbuatannya dulu? Kalau dia nyesel, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang bertobat dengan berhentinya tersebut, karena dia menyesal dan berhenti, ya, menyesal dan berhenti, ya. Jadi nanti proses bertaubat itu tidak harus pakai ritual khusus, tidak ada. Saya mau bertobat hari ini jam segini saya harus membaca ini, tidak. Yang penting panjenengan menyesali, mengakui atas perbuatan dosa tersebut, kemudian berazam tidak, ya, mengulangi lagi, ya, dan berhenti dari perbuatan tersebut, itu sudah dianggap bertobat. Kalau ada hubungannya dengan manusia, maka harus minta maaf, ya. Jadi itu tanpa ada ritual khusus, ya, berhentinya panjenengan itu sudah, berhentinya panjenengan dari perbuatan dosa tersebut sudah, ya, dianggap bertobat. Tapi harus disertai penyesalan, ya. Jadi harus nyesali, ya. Sama seperti kasusnya gini, saya pernah meruqyah seseorang, ya, dia membakar jimat-jimatnya itu karena disuruh, tapi tidak menyesali atas perbuatannya. Percuma, buhulnya tidak hancur, jinnya tetap ada di situ, barangnya sudah dihancurkan, tapi dia tidak menyesali, tidak ikhlas, barang-barangnya dihancurkan. Jadi dia masih dalam keadaan yakin bahwasanya itu bermanfaat untuk dia, memberikan manfaat dan menolak mudarat. Percuma, jinnya tetap
bercokol di dia. Ya. Cuma ganti pindah buhul saja. Buhul dohirnya sudah dimusnahkan, tapi jinnya tetap ada, masih mengganggu dia. Karena dia masih punya keyakinan bahwasanya masih eman. Jadi harus plong, orang kalau bertobat itu harus plong dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya itu tidak bermanfaat buat dia, tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat buat dia. Jadi didasari dengan penyesalan, mengilmui, ya, tidak bisa hanya sekedar meninggalkan ya barang tersebut kemudian tidak disertai dengan penyesalan. Tapi mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.